Ya, umum di kalangan orang, sebenarnya orang Israel, tapi juga orang di luar Israel, bahwa batu itu digunakan sebagai tanda. Kan kaitannya kalau Yakub itu kan sebenarnya ini dipakai petanda dan dia berjanji berdasar itu tadi dikatakan. Kalau besok saya selamat, pasti saya akan kembali lagi ke situ dan memberikan nama Betel itu kan. Jadi sangat biasa. Nanti ketika orang Israel itu misalnya sesudah nyebrang Yordan nanti juga mendirikan tugu. Tapi tugu itu kan beda-beda nanti maksudnya. Ada tugu yang digunakan sebagai mesbah, tetapi ada tugu yang sebagai peringatan. Misalnya kalau peringatan itu dengan menanam 12 batu. Nah itu kan mau mengingatkan 12 suku Israel. Misalnya seperti itu. Gini mau, saya punya cerita mau. Jadi saya punya teman. Jadi anak dia punya anak kecil, tapi dari lahir itu ada kelainan, dia bisa melihat yang aneh-aneh gitu lah. Nah, jadi suatu ketika mereka pergi ke Bali. Nah, jadi dibelilah satu perhiasan atau apalah pernik gitu kan mau. Nah, tetapi ternyata ada sesuatu di situ gitu. Tentunya kayak apa Bali itulah, ada lah istilah namanya kan mau. Nah, kemudian dibawa ke rumahnya di Jakarta, itu ngikut gitu mau. Nah, terus anak ini ditanya, kamu lihat apa nak? Aku lihat sesuatu yang gini. Akhirnya ditunjukkan foto gini, bukan, ini bukan, ini bukan. Akhirnya yang kayak reok itulah mau bentuknya mau. Terus dia masuk ke dalam rumah. Nah, tetapi mereka ini kan Katolik. Ketika dikasih air suci mau di sekitar rumah itu, orang apa itu nggak bisa masuk gitu. Nah, itu kejadian 2 kali. Sebelumnya juga ada juga kejadian seperti itu terhadap anak ini. Apa istilahnya kunti-kunti gitu lah mau. Tapi begitu dikasih air suci di sekitar rumah, dia nggak bisa masuk gitu. Efeknya apa mau kok bisa seperti itu? Air suci itu. Doa ya. Dulu ini saya cerita pengalaman saya. Dulu saya kalau disuruh berkati itu pokoknya saya berkati saja. Saya nggak pernah berpikir bahwa itu akan mengubah dan membawa sesuatu perubahan di dalam benda itu. Tapi bukan tahayul ya, tapi doanya itu loh. Doanya itu. Kan di masing-masing doa berkat itu juga isinya berbeda-beda. Termasuk misalnya air, kalau pemberkatan air itu ditambahkan garam. Ya, garam berkat. Nah, apa yang mengapa garam? Garam ini kan diperintahkan sebenarnya Nabi Elia. Nabi itu memerintahkan kalau besok berkati garam itu, berkati air itu dicampurkan dengan garam itu supaya kaitannya itu dengan pengusiran setan. Pengusiran setan. Nah itu yang dipercaya juga oleh kita gereja, kita berdoa supaya orang yang diperciki air dan dicampuri garam itu juga dibebaskan dari kekuatan setan. Maka kalau ada orang kerasukan, itu kerasukan bukan orang stres ya. Kan harus dibedakan itu. Kalau orang kerasukan itu biasanya juga diperciki. Saya pernah itu di rumah sakit Caritas di Belitang itu, tiba-tiba orang datang dan bukan orang Katolik, datang ke pastoran, Romo tolong itu didoakan, ada yang kerasukan. Ya, pikirku di rumah sakit Caritas kerasukan begitu kan? Ya. Itu sudah didoakan, sudah diwirid apa itu? Ya sudah didoakan entah tahlilan atau apa yang. Lalu kemudian di air kursi juga. Saya ke sana ibu ini kan mau melahirkan untuk pertama kalinya. Mau lahiran pertama kali dan trauma terhadap temannya yang melahirkan anaknya meninggal. Nah, sebenarnya kan
Lalu saya datang ke situ, saya lihat apa kerasukan tenang apa enggak itu. Saya pencet kakinya, dia bilang, aduh, oh ini orang. Lalu bilang aduh. Kalau orang kerasukan itu enggak bakal. Biasanya dilihat pada kakinya. Tapi saya mau mengatakan bahwa apa yang dikatakan Nabi itu menurut saya sih ada kebenaran. Kita menggunakan itu. Dan saya pikir otak atik gatuk itu ya. Iya. Setan itu kan simbolnya ular. Iya, Saya nggak tahu apakah Nabi itu berpikir ke situ apa enggak ya. Ular. Dan ular itu kan kalau dikasih garam kan takut. Iya. Pikiran saya aja. Tapi masuk akal loh. Tapi yang benar itu adalah doanya. Doanya. Dan masing-masing doa itu punya kekuatannya sendiri-sendiri. Sehingga misalnya, pemberkatan rumah itu doanya ini, pemberkatan motor kendaraan itu doanya ini, pemberkatan benih padi itu doanya ini. Menurut saya sih orang Katolik itu sangat lengkap sekali doa. Mau apapun itu ada doanya secara khusus. Itu yang menurut saya bagus. Sedangkan mungkin kalau dengan musir setan itu tidak semua imam sebenarnya diberi yang namanya eksorsis. Jadi nggak semua imam. Paling di satu keuskupan itu ada satu orang yang dipercaya oleh uskup misalnya menjadi eksorsis, pengusir setan. Dan itu biasanya tidak dikenal. Siapa yang dipilih oleh uskup kita tidak tahu. Jadi kalau yang banyak musir-musir tidak jelas itu kan kita nggak ngerti juga. Kalau uskup itu biasanya menugaskan seorang eksorsis itu dipilih oleh orang yang tentunya yang kuat. Ya karena anak tadi kan umurnya 2,5 tahun mau. Jadi dibilang, "Pah, dia nggak bisa masuk. Dia tetap di sana jauh-jauh gitu setelah dikasih air tadi." Betul ya, banyak. Si berkaitan dengan itu sih banyak kesaksian. Makanya semenjak saya dapat kesaksian dari orang yang saya berkati cincinnya waktu itu, semenjak itu saya sungguh-sungguh doa. Sebelum itu belum sungguh-sungguh. Sebelum itu pokoknya kalau orang minta doa ya saya doakan aja, sudah biasa. Saya pikir nggak punya efek terhadap benda itu. Ternyata itu punya. Pak, mau ini di bab selatan ini itu Allah mengulangi janjinya lagi ya, kalau dilihat di ayat 14-nya di situ dikatakan bahwa Allah menjanjikan keturunan ini turunannya seperti debu ya. Sementara di bab 15 Allah juga berjanji dengan Abraham. Kok bisa terjadi pengulangan janji? Apakah janji yang pertama itu kurang abdul gitu? Istilahnya ditegaskan kembali. Ya. Itu akan berulang-ulang terus Pak. Terutama ketika manusia jatuh ke dalam dosa, lalu kemudian diulangi lagi. Nanti kita akan lihat pada kitab Keluaran misalnya, nanti akan kita lihat di situ. Terus nanti diteruskan hakim-hakim begitu terus, jadi diulang-ulang terus. Manusia itu kan sering lupa ya, sering lupa. Tapi itu pun terus menerus supaya manusia ingat bahwa janjinya itu, termasuk kepada Abraham itu bukan karena Abraham lupa, tetapi mau diingatkan bahwa Tuhan itu tidak pernah membohongi Abraham. Janjinya itu akan menjadi suatu kepastian, meskipun pada saat itu. Dan janji yang dikatakan kepada Abraham, itulah yang dikatakan kepada Ishak, itulah yang dikatakan kepada Yakub. Dan nanti apa yang dikatakan kepada Musa, kepada bangsa Israel yang keluar dari Mesir itu sebenarnya sama intinya di situ. Terus menerus, seperti kita ini kan diingatkan terus
tiap malam pasca diingatkan janjinya, ya kan? Gitu. Ya. Kita bahkan membaharui janji itu.